Selain mencari sumber baru pasokan nafta, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang mengatakan industri akan mengoptimalkan penggunaan LPG sebagai bahan baku alternatif untuk menjaga kelangsungan produksi. Pemanfaatan plastik daur ulang berkualitas tinggi juga didorong sebagai langkah strategis menjaga ketersediaan pasokan di pasar. Di tengah isu keterbatasan stok yang dikabarkan hanya bertahan hingga Mei, Kemenperin menegaskan kondisi para pelaku industri saat ini masih terjaga. Data Indeks Kepercayaan Industri menunjukkan subsektor industri kemasan masih berada dalam fase ekspansi tinggi pada Maret 2026. Hal ini menandakan stok produk plastik masih dalam kondisi aman. Meski demikian, Menperin mengakui terjadi penyesuaian harga di tingkat produsen akibat kenaikan biaya bahan baku global. Pemerintah meminta masyarakat dan pelaku industri hilir untuk tidak panik karena pasokan dipastikan tetap tersedia. Ya, plastik saya kira wajar ya kalau ada masalah sedikit mengenai supply, tetapi ada substitusinya yang memang sudah kita bicarakan dengan para pelaku usaha. Dan kalau kita lihat ya mudah-mudahan apa yang menjadi kesepakatan antara Amerika dan Iran berkaitan dengan pembukaan Selat Hormuz itu bisa kembali menormalkan ya ekosistem maupun logistik ya untuk atau agar supaya kebutuhan plastik untuk pelaku-pelaku usaha kita bisa dipenuhi. Sementara itu, pengusaha elektronik Rahmat Gobel menyebut produk elektronik memiliki komponen plastik 30-40% dari total keseluruhan material. Sehingga tingginya harga plastik akan memaksa industri menaikkan harga jual produk elektronik. Oleh karena itu, mendesain kembali produk menjadi langkah yang harus dilakukan industri besar untuk menjaga efisiensi. Di tengah tekanan biaya bahan baku, Rahmat Gobel meminta pemerintah turut membantu industri melalui kemudahan impor bahan baku plastik serta pemberian insentif bagi sektor manufaktur. Naikin harga belum sih Pak? Ya pasti kita akan naikin harga. Bakal naikin harga berarti? Ya, tetapi kita kan juga banyak yang bisa berpikir naik harga, ada juga yang mencoba bertahan. Tapi dengan konsekuensi, ya tidak ada profit. Kenaikannya apa? Naikinnya dalam waktu dekat ini. Apanya? Ya kan lagi dilihat juga kan semua melihat ke depannya seperti apa. Kita juga lihat, ya tentu kita udah perhatikan untuk pertimbangan untuk menaikkan harga itu sendiri. Berapa persen mungkin? Persen belum tahu dari masing-masing produk. Di sisi lain, anggota Komisi 6 DPR RI tersebut meminta pemerintah harus memperketat impor barang jadi agar tidak memukul industri domestik. Ia menilai banjir produk impor justru menjadi ancaman lebih besar bagi pelaku usaha dibanding kenaikan harga bahan baku. Desi Aritonang, Andika Surahmanto, Jakarta.